menyentuh wanita, apakah batal wudu atau tidak? Ayo jawab. Saya sebenarnya ingin akhiri cerita ini. Saya tidak ingin anda mendapatkan ilmu sebatas aku tahu batal wudu dan sudah pulang. Tidak. Tapi saya ingin memberikan hanya tambahan wawasan supaya anda bisa ketika menghadapi satu perbedaan, anda sudah punya wawasan yang luas dan melabangkan dada untuk menerima perbedaan. Jangan tujuannya saya mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan. Kalau sudah mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah, berarti anda akan memilih satu dan menjatuhkan yang satu. Tapi saya ingin mencari yang terbaik. Bukan fanatik ustaz, bukan fanatik kiai, bukan fanatik siapa-siapa. Saya hanya ingin tahu ibadah saya benar dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tujuan kita ingin mendapatkan ridha Allah dan amalan kita diterima di sisi Allah. Menyentuh wanita, batal wudu atau tidak? Saya akan cerita pandangan mazhab untuk hanya memberikan tambahan wawasan. Menurut mazhab Imam Syafi'i batal. Menyentuh wanita batal. Menurut Imam Hanafi, bersentuhan yang dimaksud di dalam Al-Quran yang membatalkan wudu bukan bersentuhan kulit, tapi berhubungan suami istri. Karena dalam bahasa Arab, lamastum beda sama lamastum. Kalau di dalam Al-Quran, bacaannya apa? Au lamastumun nisa. Kalau dalam bahasa Arab, lamastum tidak bagi alif, lamastum berarti bersentuhan. Lamastum berhubungan. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang luar biasa. Bahkan disebut Imam Al-Fiqhil Akbar. Dalam ilmu fikih, imam yang paling akbar, yang paling agung, Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Maliki, persentuhan yang membawa syahwat. Ada orang walaupun bersalaman sama istrinya, bisa lama-lama salamannya, tidak pulang-pulang. Syahwat, terbawa syahwat. Terbawa godaan. Menurut Imam Hambali, hampir sama dengan Imam Maliki. Syahwat dan sengaja. Kalau dia bersentuhan sengaja dan disertai dengan syahwat, batal wudu. Kalau tidak sengaja, tidak batal wudu. Kalau Imam Syafi'i tidak membahas sengaja, tidak sengaja, syahwat, tidak syahwat, menyentuh wanita, batal wudu. Saya orang awam. Saya orang awam. Bagaimana saya bisa mencari solusi dalam perbedaan ini? Oke? Ketika saya berjalan masuk masjid, tanpa sengaja menyentuh wanita pas di depan pintu masjid. Atau ada jemaah yang pingin foto kan, biasa penggemar ibu-ibu kan. Jadi pas mau maksa foto-foto, tersentuh. Dia yang datang foto sama saya tapi tersentuh. Saya sebagai orang awam kembali kepada hati. Kalau saya merasa tadi tersentuh, tidak enak saya mau salat, saya mau ambil air wudu. Ambil aja air wudu. Ada orang yang lain merasa, tidak apa-apa. Saya tidak merasa apa-apa. Maksudnya persentuhan itu saya tidak sengaja begitu. Jadi saya merasa tidak perlu ambil air wudu. Saya langsung masuk ke masjid. Boleh enggak? Ya boleh. Dia tidak ada merasa sesuatu yang aneh gitu. Biasa-biasa aja. Bagaimana kita sebagai orang awam bisa saya posisikan?
Kalau saya di tempat yang seperti majlis ini terjadi bersentuhan, ini kembali kepada anda masing-masing. Kalau anda merasa ada sesuatu kesalahan, saya merasa harus ambil air wudu karena saya tidak nyaman, ambil aja air wudu. Kalau anda merasa nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah, sah salatnya. Karena pernah di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW ketika habis wudu, cium istrinya, kemudian masuk masjid, tidak ambil air wudu lagi. Walaupun hadis ini muncul berbeda pendapat antara ulama, tidak bisa disamakan orang manusia biasa sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad walaupun mencium istrinya, tidak batal wudunya, karena Nabi Muhammad bisa menahan diri dari syahwatnya. Muncul perbedaan, ini semua perbedaan. Tapi coba, kalau setiap sentuhan wanita bersama laki-laki batal wudu. Kalau ada orang pendapat, mohon maaf Ustaz, ana tak terima. Yang ana tahu, kalau batal sentuh, batal wudu. Saya tidak mau tahu bagi syahwat, saya tidak mau tahu bagi sengaja, tidak sengaja. Saya merasa tidak nyaman, begitu berada sentuhan sedikit pun, saya langsung mau ambil air wudu. Apakah perilakunya salah? Ya tidak salah, dia benar. Tapi saya mengajukan pertanyaan kepada dia. Bagaimana posisi bapak kalau lagi di tawaf? Pas umrah dan tawaf. Kan ada banyak kan? Laki perempuan tercampur. Dan setiap bapa pasti membawa istri, mendorong istrinya. Tak bisa kita menjaga ada lingkungan kanan kiri jamaah. Tersentuh. Gimana posisi bapa? Apakah setiap bersentuhan di saat wudu, tawaf, kita mau ambil air wudu? Gimana? Kan dia tadi kan protes. Dia mau setiap bersentuhan harus ambil air wudu. Saya sekarang bertanya, gimana posisi bapa kalau lagi di area Ka'bah sedang tawaf? Ribuan orang kanan kiri. Pasti bersentuhan tidak akan mungkin terus terjaga. Gimana kalau bapa pendapatnya harus setiap sentuhan ada wudu? Berarti barangkali tawaf jamaah sudah pulang ke Indonesia, bapa belum selesai tawaf. Berat kan? Saya sebagai orang awam ingat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Prinsip agama mudah, tidak ada yang membebani kita. Kalau ada sesuatu yang bisa menimbulkan sifat beban, berarti bukan dari agama. Ini kaidahnya untuk orang awam. Berarti kalau anda di masjid seperti ini, tidak bisa disamakan hukum sebagaimana kita lagi di tawaf. Jadi mohon maaf, bisa berlaku mazhab Imam Syafi'i di sini, tapi belum tentu bisa berlaku mazhab Imam Syafi'i ketika kita di tawaf. Mengapa? Bukan karena saya suka Imam Syafi'i atau tidak senang Imam Syafi'i, tapi karena prinsip agama, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Prinsip agama memberi yang termudah, selama yang termudah itu tidak berdosa. Bahkan Rasulullah SAW ketika diberikan tawaran, pasti Rasulullah SAW memberi yang termudah bagi umatnya. Karena Rasul tidak ingin umatnya dibebankan dengan ibadah. Faham? Berarti jamaah sekalian kita masih butuh banyak belajar. Banyak belajar.